Juga warganet yang membuat pernyataan sikap dalam bentuk video. Gini bosku, nah kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampai nggak suka, ya tinggal tegur. Kalau Meski Baim Wong sudah memberikan klarifikasi atas video menghebohkan, namun kecaman masih saja menghampiri suami Paula Verhoeven itu. Di media sosial, warganet belum berhenti mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya kepada Baim yang dinilai tidak sopan dan mempermalukan kakek bernama Suhut ketika meminta bantuan kepadanya. Selain melalui tulisan, ada juga warganet yang membuat pernyataan sikap dalam bentuk video. gini bosku, nah kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampai nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampai mau viralin orangnya, ada etikanya di blur, ya kan? Negur tapi tidak sampai mempermalukan, karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati, memang sengaja ngontenin. Selain panen sindiran dan kecaman akibat ulahnya, Baim Wong juga terancam diadukan ke Komnas HAM dengan tudingan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras oleh sebuah organisasi anti-diskriminasi. Sementara itu, kakek tua yang dimarahi Baim Wong angkat bicara dan memberikan klarifikasinya. Sang kakek berusia 70 tahun yang bernama Suhut ini mengaku hendak pulang ke rumah. Ketika di perjalanan bertemu Baim Wong, kakek Suhut menawarkan Baim membeli bukunya. Dan bukan untuk meminta uang. Yang kemarin sempat rame tuh videonya gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak dagang buku paling makin Senin sampai hari Jumat, Pak. Jumat ke masjid-masjid gitu. Berarti Bapak pas waktu itu nawarin ke Baim itu buku gitu Pak ya? Ke buku, Pak. Terbaru, akhirnya Baim Wong meminta maaf ke kakek Suhut. Usai video marahi kakek viral di media sosial. Baim mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. 1, 2, 3, surprise! Bukan gak ulang tahun. Nagita Slavina tampak kebingungan ketika mendapat kejutan baby sprinkle yang dirancang oleh keluarga dan dihadiri sahabat-sahabatnya. Oke, masih bingung-bingung nih, ada apa nih? Kan acara sampai. Pada acara perayaan kehamilan calon anak keduanya, istri Raffi Ahmad yang akrab disapa Gigi ini dipakaikan jubah, selendang, dan juga mahkota spesial. Mendapat perlakuan istimewa dari orang-orang terdekatnya, Gigi pun terlihat mewek alias nangis sesegukan. Kak Gigi siap nonton videonya. Oke, kita kan dinapak dulu ya. Kita kasih videonya baru. Ayo. Di acara baby sprinkle untuk Gigi itu, perhatian warganet juga tertuju pada gaya duduk istri Sultan Andara ini. Ria Ricis terkejut dan terpana melihat model rambut baru pujaan hatinya Tengku Rian. Pujian pun terlontar dari Ria Ricis yang menurutnya Rian tampak lebih ganteng, rapi, dan bersih. Dan ternyata aksi Rian potong rambut untuk mengikuti keinginan Ria Ricis loh. Duh, sudah ganteng, Rian penurut juga. Icis jadi makin bucin deh. Masya Allah, handsome-nya. Tadi kalau kamu nggak peduli, kamu lompat loh dari sini. Mana habis itu makan ketutup. Abang, Masya Allah gini dong, potong rambut, rapi, bersih. Sumpah kamu gantengan gini demi Allah. Aku sampai demi Allah, demi Allah. Buntut dari beredarnya kabar yang menyebut Rahel V-nya kabur dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta ketika harus menjalani isolasi pasca bepergian dari Amerika Serikat. Selebgram seksi itu pun terancam dijerat ke ranah hukum. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML,
Dr. Siti Nadia Tarmizi, telah meminta aparat untuk menindak tegas Rahel yang diduga kedapatan melanggar aturan karantina. Rahel disebut-sebut hanya menjalani isolasi selama 3 hari dari 8 hari masa isolasi yang diharuskan di Wisma Atlet. Pedangdut Ayu Ting Ting Selasa kemarin terlihat ikut mendampingi orang tuanya menjalani pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Abdul Rozak dan Umi Kalsum selama 2 jam itu terkait laporan Ayu terhadap seorang haters bernama Kartika Damayanti, pemilik akun Instagram @gundikempang, atas dugaan penghinaan dengan pasal 315 KUHP. Keikutsertaan Ayu mendampingi orang tuanya ke Polda Metro Jaya menandakan sangat seriusnya sang pelantun lagu Sambalado itu untuk menyelesaikan aksi penghinaan yang dilakukan Kartika Damayanti di ranah hukum. Memang udah harus diluangin waktunya, kan semuanya udah dijadwalin, udah dicocokin jadwalnya gitu. Makanya kita bilang bukannya kemarin tidak menghadiri, tapi kita ngatur balik waktunya supaya enak gitu. Sehingga juga bisa izinnya juga bisa nggak dadakan. Sementara di Jakarta, Ayu Ting Ting melaporkan Kartika Damayanti ke polisi. Di Bojonegoro, Jawa Timur, orang tua Kartika Damayanti telah melaporkan orang tua Ayu Ting Ting ke polisi dengan tuduhan penghinaan, pengancaman, dan pelecehan. Pelaporan itu dilakukan setelah mereka dikunjungi oleh Abdul Rozak dan Umi Kalsum beberapa waktu lalu. Nggak apa-apa lah, udah kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini, dia kenapa bikin seperti itu, kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua ya. Gimana ya, saya pun orang tua gitu, kalaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang. Selain masalah hukum menghadapi hatersnya, aksi Ayu Ting Ting goyang Yamet Kudasi di aplikasi video seru bersama asistennya